BKOW Sumsel mengawali kegiatan di awal tahun 2025 kembali menggelar kegiatan. Kali ini kegiatan yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas hidup para lansia, digelar sosialisasi meraih usia senja berkualitas dengan STAR, sehat, tangguh, aktif dan religius, yang berlangsung di Gedung Perjuangan Wanita Palembang, Selasa tanggal 25 Februari tahun 2025. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber yaitu Dr. Misikah MM, PLT Ketua BKOW Sumsel Insinyur Endang Pratiwi dalam sambutannya menjelaskan bahwa usia senja atau menjadi lansia merupakan sebuah siklus hidup manusia yang pasti dialami setiap orang. Kenyataannya saat ini setiap kali menyebut lansia maka terbersit di benak kita adalah seseorang yang tidak berdaya dan memiliki banyak keluhan kesehatan, berbagai perubahan fisik dan mental pun mulai dirasakan. Padahal usia lanjut sebenarnya dapat tetap berdaya sebagai subjek di beberapa aspek kehidupan. Menjadi lansia yang sehat, tangguh, aktif dan religius adalah hal yang bisa diraih dengan usaha dan tekad yang kuat, ujarnya mengawali sambutan. Menurutnya, seiring dengan bertambahnya usia, individu akan berangsur mulai melepaskan diri dari kehidupan sosial. Hal ini menyebabkan interaksi sosial pada lansia mengalami penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas. Dampak buruknya lansia akan merasa terisolir sehingga lansia akan suka menyendiri dan dapat menyebabkan depresi. Namun dengan tetap menjaga interaksi sosial, individu yang sudah lanjut usia akan memiliki teman untuk bertukar pikiran dan informasi sehingga dapat mengurangi kesepian dan merasa berguna dalam hidup. Akibatnya kepuasan hidup menjadi cenderung meningkat. Oleh karena itu penting bagi keluarga memberikan dukungan kepada lansia untuk terlibat dalam interaksi sosial, tambah Endang. Endang Pratiwi mengatakan melalui kegiatan sosialisasi kesehatan ini, diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi para peserta terutama yang sudah berusia senja, lansia. Membantu meningkatkan kualitas hidup. BKOW Sumsel dengan didukung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel melaksanakan kegiatan ini. Kita berharap para peserta dapat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan diri, belajar tentang gejala dan masalah penyakit, menjaga pola hidup yang baik dan rutin melakukan pengecekan kesehatan. Menjadi lansia yang berkualitas dengan STAR, sehat, tangguh, aktif dan religius. Bukan hanya menjaga kesehatan fisik dan mental tapi juga menjaga semangat hidup dan kemandirian. Maka dengan menerapkan kiat-kiat tersebut kita dapat menikmati masa tua yang penuh makna dan kebahagiaan. Usia hanyalah angka, menjadi lansia bukan berarti kita harus berhenti hidup dan berkarya, tetapkan aktif, positif dan semangat untuk menjalani hidup, katanya. Dr. Misikah secara panjang lebar menjelaskan bagaimana pola makan dan pola hidup yang dijalani di usia senja. Berbagai jenis makanan seperti telur ayam, seafood, bebek bakar dan beberapa jenis yang berisiko dikonsumsi lansia. Antusias peserta bertanya terlihat pada kegiatan ini. Kemudian garam tetap dibutuhkan ya, garam tetap dibutuhkan, gula juga tetap, minyak dan tetap dikonsumsi. Air putihnya 8 gelas per. Jadi walaupun nanti kita tidak merasa haus, ingat tetap harus banyak minum air putih ya. Boleh lanjut. Ini tadi udah tahu nih beberapa ibu sudah menyebutkan yang dihindari contohnya sampah. Daging bebek itu ternyata kandungan kolesterolnya jauh tinggi ibu. Ya ayam kampung masih bagus. Ya. Telur puyuh itu tinggi kolesterolnya, harus dihindari. Tuh ya. Kemudian seafood nih, sekarang kan lagi jajan-jajan aja kan, dikit-dikit itu dibakar, ya kan? Semua tuh seafood dihindari. Susu, terutama susu basi, jangan diminum. Jadi dikurangi makan sayur. Makanya sebelum kita konsumsi cek tadi, apalagi kalau masih di bawah 7 masih aman, ya kan? Buah itu sangat baik pada saat kita sudah banyak minum susu tadi, jadi dia fixis gitu ya, tidak terlalu banyak menggunakan bekas khusus, gitu ya, udah bagus itu. Dikombinasi saja mungkin jenis makanan, jangan itu saja karena kan itu kita butuh garam, ya kan? Itu bentuk protein hewani nggak cuma dari telur saja, jadi tetap harus ada yang juga. Boleh kita kumpul.
Ini kayaknya kakaknya Joy Tobing ya. Ini soalnya. Dari mana Ibu? Selamat pagi dan selamat pagi saya dari Oh ya. Ya izin, silakan izin mau tanya. Kalau saya mau tanya itu diabetes tipe 1 itu dari mana? Itu namanya. Lalu apakah diabetes itu yang bisa sembuh? Makanya luar biasa ya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bagaimana cara pembagiannya? Baik Ibu, terima kasih. Jadi secara garis besar, diabetes tipe 1 itu adalah diabetes di mana dia sudah tidak bisa mentoleransi obat yang tablet atau obat yang oral dan tidak bisa mentoleransi hanya jaga pola makan dan olahraga. Itu karena fungsi pankreasnya sudah sangat menurun. Jadi dia udah pernah dicoba dengan menggunakan obat tapi tidak optimal. Itu yang tipe 1. Kalau diabetes tipe 2 itu fungsi pankreasnya masih cukup baik biasanya dan dia masih bisa ditoleransi, dinormalkan dengan obat tablet. Walaupun obat tabletnya mungkin lebih dari satu jenis. Makanya kadang-kadang anak saya itu kalau lihat neneknya minum obat dia bingung. Ini kok banyak sekali obatnya. Karena obat BM itu bisa lebih dari seperti tadi anak SMA mau Nah, jadi menu yang saya makan itu adalah susu beruang, kemudian susu air, kemudian telur setengah matang buah. Kira-kira itu masih boleh nggak dok? Karena itu rutin bagi saya. telur setengah matangnya buah kayak kamu. Air mungkin. Ya, kurangnya kayak begini ya. Tapi yang warna coklat dok. Iya. Tapi susu akhirnya yang 50 dan 50 ke atas ya Bu ya. Iya. Karena dua macam ya. Iya, cuma saya tuh minumnya untuk yang susu beruang, karena susu beruang itu tuh lebih banyak ininya yang bikin gembur gitu gimana? Kira-kira bagaimana dok? Susu beruang itu salah satu susu. Jadi dikurangi makan saya. Makanya sebelum kita konsumsi cek lagi. Apalagi kalau masih di bawah 7 masih aman. Ya kan? Buah itu sangat baik pada saat itu sudah banyak minum susu tadi. Jadi dia disis gitu ya, tidak terlalu banyak meninggalkan bekas usus gitu ya, udah bagus itu. Dikombinasi saja mungkin jenis makanan. Jangan itu saja karena kan ibu kita butuh garam, ya kan? Itu protein hewani nggak cuma dari telur saja. Jadi tetap harus ada yang juga. Boleh silakan. Ini kayaknya kakaknya Joy Tobing ya. Ini soalnya. Dari mana Ibu? Selamat pagi dan selamat pagi saya dari Oh ya. Ya izin, silakan izin mau tanya. Kalau saya mau tanya itu diabetes tipe 1 itu dari mana? Itu namanya. Lalu apakah diabetes itu yang bisa sembuh? Makanya luar biasa ya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bagaimana cara pembagiannya? Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Jadi secara garis besar, diabetes tipe 1 itu adalah diabetes di mana dia sudah tidak bisa mentoleransi obat yang tablet atau obat yang oral dan tidak bisa mentoleransi hanya jaga pola makan dan olahraga. Itu karena fungsi pankreasnya sudah sangat menurun. Jadi dia udah pernah dicoba dengan menggunakan obat tapi tidak optimal. Itu yang tipe 1. Kalau diabetes tipe 2 itu fungsi pankreasnya masih cukup baik biasanya dan dia masih bisa ditoleransi, dinormalkan dengan obat tablet. Walaupun obat tabletnya mungkin lebih dari satu jenis. Makanya kadang-kadang anak saya itu kalau lihat neneknya minum obat dia bingung. Ini kok banyak sekali obatnya. Karena obat BM itu bisa lebih dari